Ini adalah SSD yang super kencang. Salah satu yang terkencang saat video ini dibuat. Iya, nyari SSD yang kencang untuk gaming dan beragam pekerjaan berat jelas perlu banget. Tapi kapasitas juga penting. Ada apa dengan kapasitas? Ya karena game sekarang itu rata-rata ukurannya gede-gede banget. Tentunya kita butuh ruang penyimpanan yang lega juga ya. Sementara aplikasi berat juga ukurannya biasanya besar dan bisa menghasilkan file berukuran besar juga. Jadi mari kita uji saja langsung yang satu ini, WD Black SN850X. Langsung yang 2 TB. Ya, WD Black SN850X ini adalah SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4 terbaru dari WD yang ditujukan untuk para gamer. Oke, tipenya membingungkan. Kalau kalian bingung dengan nama tadi, SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4, sudah ada video kami yang membahas mengenai SSD dan jenis-jenisnya. Dicek di situ ya, maksudnya apa. Oke, kita lanjut ya. SSD ini diklaim memiliki kecepatan baca dan tulis yang jauh lebih kencang dibandingkan seri sebelumnya. Yang ini dijanjikan bisa mencapai kecepatan baca 7.300 Mbps dan tulisnya di 6.600 Mbps. Selain lebih cepat, WD juga melakukan beberapa peningkatan seperti latensinya yang jadi lebih rendah, sehingga pengalaman gaming jadi lebih nyaman dan pengaturan adaptif thermalnya juga sekarang lebih baik. Nah, mari kita langsung aja mulai membahas paket penjualannya dulu ya. Ya, paket penjualannya ini sederhana dengan ukuran dus yang kecil dan desain yang bertema serba hitam. Di dalamnya ini terdapat 1 unit SSD dan informasi terkait garansinya. Untuk speknya sendiri, interface-nya adalah PCIe Gen 4x4. Protokolnya NVMe 1.4. Kontrolernya itu pakai SanDisk atau WD in-house. Tipe NAND yang digunakan adalah 3D NAND TLC. Dia memiliki DRAM cache sebesar 2 GB. Oh, ini tipikal sekali ya untuk SSD yang kencang. TBW-nya itu 1200. Aduh, apalagi TBW ini atau terabyte written ya. Ini artinya kita kalau melakukan proses copy file sebesar 50 GB ke SSD ini setiap hari selama 5 tahun, berarti TBW-nya itu baru terpakai sekitar 8% dalam 5 tahun. Nah, kalau TBW-nya sudah terpakai 100%, barulah si SSD ini stop berfungsi. Tapi kan tadi baru kepake 8% selama 5 tahun ya, jadi harusnya awet lah yang satu ini. Nah, untuk desain fisik, form factor-nya adalah M.2 2280 karena belakangnya 80 berarti ini versi yang panjang ya. SSD ini hadir dengan desain single sided atau satu sisi aja yang terisi. Untuk kapasitas 2 TB ini agak langka ya yang pakai desain seperti ini. Nah, selain SSD-nya sendiri jadi lebih tipis, panas yang dihasilkan juga lebih rendah dibandingkan kalau yang pakai double sided atau 2 sisi terisi. Dan karena single side, satu sisi aja, dia jadi lebih mudah juga untuk didinginkan. Yang datang ke lab kami ini versi yang tanpa heatsink. Dan tersedia juga loh versi yang udah pakai heatsink kalau dibutuhkan. Biasanya itu kalau kalian mau dipasang ke desktop ya, PC desktop rakitan atau PC desktop lainnya, dan tidak ada heatsink pendinginnya. Nah, cari yang ada heatsinknya di sini langsung, lebih mantep harusnya. Sementara kalau untuk versi ini adalah versi yang fleksibel, mau dipasang di laptop bisa, mau dipasang di desktop juga bisa. Untuk kapasitas tersedia 3 pilihan, 1 TB, 2 TB, nah ini yang kami uji yang 2 TB, dan ada juga yang 4 TB kalau perlu. Untuk software, seperti biasa, WD menyediakan software pendukung untuk pengelola SSD ini, yaitu WD Black Dashboard, yang bisa di-download secara gratis melalui situs resmi WD. Software ini memiliki tampilan yang user-friendly, sangat mudah digunakan untuk memantau status SSD jadinya ya, seperti kapasitas yang terpakai, suhu, performa, model SSD, dan lain sebagainya. Tersedia fitur yang spesial untuk seri WD Black, yaitu Game Mode 2.0. Versi baru ini diklaim menawarkan peningkatan kinerja SSD melalui predictive loading dan overhead balancing, sehingga loading gamenya jadi lebih cepat. Nah, sekarang kita masuk ke pengujian. Mari kita lihat performa yang ditawarkan oleh SSD ini. Untuk testbed yang pertama, kami menggunakan spesifikasi seperti yang satu ini ya, dibaca nih spesifikasi lengkapnya. Supaya performanya optimal, SSD ini kami pasangkan dengan heatsink bawaan motherboard dari testbed kami. Hasilnya, untuk sequential baca dan tulis yang kami peroleh dari Crystal Diskmark, kita mendapatkan skor 6.962 untuk baca dan 6.682 untuk tulisnya. Nah, kemudian kita coba lagi pakai testbed yang beda lagi di sini. Ya, jangan cuma satu testbed dong, pakai beberapa testbed sekaligus di sini. Ini menggunakan prosesor AMD Ryzen seri 7000
dan hasilnya adalah 7364 Mbps untuk baca dan 6690 untuk kecepatan tulisnya. Nah, di sini terlihat ya bahwa kecepatan maksimum yang dijanjikan bisa tercapai. Tentu saja, hasil pengujian sintetis SSD ini bisa saja berbeda karena dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti tipe motherboard dan sistem prosesor yang berbeda. Selain itu, perlu diingat bahwa CDM ini termasuk pengujian sintetis. Jadi, walaupun sistem yang satu bisa berbeda sekitar 5% sampai 10% dari sistem yang lain, bisa jadi dalam penggunaan sehari-hari, performanya ntar jadinya mirip-mirip aja. Tapi setidaknya dengan pengujian yang tadi kita sudah melihat bahwa kecepatan SSD ini memang tergolong yang paling kencang yang bisa diperoleh saat ini dan klaimnya WD terbukti. Sekarang kita masuk ke pengujian real life dengan menggunakan testbed yang berbeda lagi nih kita ya. Bisa dilihat di sini ya. Oke, ada yang aneh, kita pakai RAID. Ya, kenapa kita pakai sistem RAID? Supaya performa yang didapatkan oleh SSD WD Black ini bisa terlihat. Jadi kita butuh lawannya yang lebih kencang lagi. Ya, dengan RAID kita bisa memperoleh kecepatan yang lebih tinggi untuk hostnya. Nah, sekarang kita mencoba copy data file berukuran 16 GB. Kecepatan transfer yang dilakukan oleh Windows 11 saat diuji, kecepatannya stabil di kisaran 2,4 Gbps. Sementara untuk durasinya adalah 6 detik saja. Nah, sekarang kita menguji kecepatan bacanya dengan mengcopy data dari sini, dari SSD yang kita uji ke SSD yang ada di testbed ya. Kecepatannya stabil di 3,2 Gbps dengan durasi sekitar 5 detik saja. Nah, kami juga penasaran untuk menguji copy file data yang ukurannya lebih besar lagi, yaitu yang 60 GB. Pada saat proses pengujian tulis 60 GB ke SSD ini, hasilnya adalah kecepatan transfernya di awal mencapai kisaran 2,4 Gbps. Kemudian mendekati akhir turun ke 2,1 sampai 2,2 Gbps. Durasi totalnya adalah 23 detik untuk 60 GB. Sedangkan saat kita menguji kecepatan bacanya, ya, kecepatan transfernya stabil di antara 3,0 sampai 3,2 Gbps dengan durasi hanya 18 detik saja. Ini menunjukkan kalau write buffer yang dimiliki oleh SSD ini tergolong besar ya, dan kenceng ini. Pantaslah untuk sebuah SSD M.2 NVMe kelas atas. Beralih ke pengujian real life berikutnya, kita melakukan unzip file berukuran 80 GB di dalam SSD ini dan di-unzip ke SSD ini sendiri. Nah, ini berat ya. Tercatat bahwa dia sempat menyentuh 1783 Mbps di awal, lalu turun ke 1418 Mbps hingga akhir. Proses ini memakan waktu sekitar 56 detik saja. Ingat, filenya 80 GB ya, bukan mega. Nah, sekarang kita masuk ke pengujian suhu kerja. Kita balik ke testbed utama dan kita melakukan uji suhu dengan menjalankan Crystal Disk Mark. Hasilnya adalah suhu permukaan SSD ini tercatat mencapai 82 derajat Celcius. Suhu ini memang agak tinggi tapi belum terlalu mengkhawatirkan, dan suhu ini hanya dicapai saat beban kerja yang diberikan cukup berat. Dan tentunya ini terjadi kalau nggak pakai heatsink. Untuk penggunaan harian tentu saja SSD ini tidak akan beroperasi di suhu setinggi itu terus-menerus. Nah, kalau sistem kalian punya pendingin khusus untuk SSD, atau kalau kalian pakai yang tipe yang pakai heatsink, tentunya suhu segini sih nggak akan tercapai. Dia akan bekerja dengan lebih dingin lagi. Nah, gimana? Cukup lengkap pengujiannya? Ya, jelas. Kita biasanya melakukan review yang mendalam dengan data-data lengkap untuk berbagai produk teknologi. Jadi, biar nggak ketinggalan, subscribe dan follow kami ya. Nah, untuk harganya, saat video ini dibuat berdasarkan toko resminya, WD Black yang satu ini dijual dengan harga kisaran Rp5.660.000 untuk yang 2 TB dan garansinya adalah 5 tahun. Sementara di beberapa toko online lainnya, harganya ini bisa bervariasi, bahkan kita bisa nemunya lebih murah. Tapi jangan lupa ya, beli produk WD yang ada stiker ori, biar bisa dapat garansi resmi dari WD Indonesia. Oh ya, buat kalian yang tidak ingin ngoprek-ngoprek PC ya, ada cara lain sebetulnya untuk memperbesar storage atau penyimpanan kalian dengan mudah. Selain pakai tipe SSD yang satu ini, WD juga memiliki SSD gaming portable yang baru hadir. Yang ini adalah WD Black P40 SSD portable yang plug and play dan sudah menggunakan USB 3.2 Gen 2x2 dengan kecepatan baca dan tulis mencapai 2000 Mbps. Berbeda dengan seri P50 yang kami review 2 tahun yang lalu, versi P40 ini memiliki desain yang lebih ramping dan lebih ringkas lagi. Selain itu, menariknya, terdapat lampu RGB yang bisa diatur sesuai dengan selera kita. Nah, dengan SSD ini tentunya kita juga dapat dengan mudah memperbanyak koleksi game di PC atau di konsol kita. Oke, kembali lagi ke WD Black yang versi M.2 NVMe ini. Hal yang perlu diperhatikan,
Pertama, suhunya memang agak tinggi, ini tapi khas SSD kencang. Jadi pastikan sirkulasi udara dalam casing kalian baik atau gunakan heatsink jika memungkinkan, atau mungkin pilih yang versi ada heatsinknya. Tapi tentunya yang pakai heatsink itu cocoknya untuk PC desktop ya. Kemudian pastikan PC desktop atau laptop kalian sudah mendukung slot M.2 PCIe Gen 4x4 kalau ingin mendapatkan performa yang maksimal. Kalau nggak, nanti performanya hanya sebatas kemampuan konektor M.2 kalian. Dari sisi menariknya, performanya tinggi banget. Dengan speed segini sih semua dengan gampang dilibas. Copy, file, segala macam, loading, cepat banget. Rating endurance-nya atau daya tahannya tinggi, 1200 TBW. Desainnya single-sided, ringkas dan mudah untuk didinginkan. Dukungan software WD Dashboard-nya intuitif dan modern. Dan garansinya panjang, 5 tahun. Ya, SSD WD Black SN850X ini bisa jadi opsi yang menarik untuk kalian para gamer yang ingin performa kencang serta kapasitas yang ekstra besar. Baik untuk PC desktop, laptop, bahkan juga di konsol. Ya, SSD ini juga sudah mendukung konsol seperti PS5 untuk versi yang ada heatsinknya ya. Nah, selain buat para gamer, SSD ini juga cocok untuk profesional. Apalagi setiap harinya yang selalu berhadapan dengan file atau workload yang besar. Pastinya kalian akan butuh performa yang konsisten dan kencang seperti ini. Jadi, kalau kalian memang cari SSD yang super kencang di akhir tahun 2022 ini, ya bisa jadi yang satu ini adalah pilihan yang paling mantap. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.